Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya barang siapa yang bersabar, bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Saya ulangi ayatnya, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ayat seperti ini datang 3 kali dalam Al-Quran, ya, paling tidak 3 kali. Di antaranya yang pertama dalam surat Yusuf tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika kakak-kakaknya datang, kemudian tidak tahu Yusuf sudah menjadi seorang bangsawan. Kemudian mereka ingin membeli gandum karena mereka mengalami kekeringan di Palestina, sehingga mereka harus bersafar jauh-jauh ke Mesir untuk membeli suketan gandum yang banyak, ya. Sementara mereka tidak punya modal untuk membeli, untuk barter, tidak punya uang kecuali cuma sedikit. Sehingga mereka datang dengan penuh kesedihan kepada Yusuf alaihissalam. Inilah Yusuf yang dulu pernah mereka buang di sumur, yang pernah mereka jual jadi budak, dan akhirnya mengalami penderitaan, banyak penderitaan, akhirnya menjadi seorang bangsawan di Mesir. Tapi mereka tidak tahu itu ternyata adik mereka Yusuf. Akhirnya mereka berkata ketika mereka datang tidak punya duit, mereka berkata, "Ya ayyuhal azizu, massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bidha'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina. Innallaha yajzil mutasaddiqin." Wahai sang bangsawan atau wahai orang yang mulia, atau wahai paduka, sungguhnya kami telah mengalami penderitaan. Keluarga kami di Palestina juga mengalami penderitaan. Dan kami datang kepada engkau dengan membawa bidha'ah muzjatin, yaitu barang barteran yang rendah. Ya, tidak cukup untuk membeli gandum. Tetapi fa'aufi lanal kail, tolong gandumnya dipenuhi meskipun barang untuk barteran sedikit. Innallaha wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Karena mereka miskin. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sungguhnya Allah membalas kebaikan orang-orang yang bersedekah. Ketika itu Yusuf akhirnya buka kartu. Yusuf berkata, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?" Apa kalian masih ingat apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf ketika dia masih kecil? Kalian lakukan pada kakak adiknya Binyamin ketika kalian masih jahil dulu? Mereka kaget, dari mana orang ini tahu tentang Yusuf? Mereka lihat-lihat lagi, oh ini Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah engkau adalah Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Yusuf mengatakan, iya saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Qad manallahu alaina. Sungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada kami, anugerah kepada kami. Kemudian Yusuf mengatakan, ini kesimpulan dari perjuangan dia selama ini. Dari sejak dilemparkan di sumur, kemudian dibiarkan dalam sumur, dijual jadi budak, dijadikan pembantu, ya, dan seterusnya usaha masuk penjara, dituduh yang tidak-tidak. Kesimpulannya apa? Kata Nabi Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya saya yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, ya. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang kaidah ini, menggabungkan antara ketakwaan dengan kesabaran. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 124 125 kata Allah, "Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Ketika perang Badar, kata Allah berfirman, tatkala engkau wahai Muhammad berkata kepada kaum mukminin, bukankah sudah cukup bagi kalian Allah menolong kalian dengan menurunkan 3,000 malaikat yang turun? Bala, tentu sudah cukup, in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa. Ya. Wa ya'tukum min fawhrim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kalau kalian bersabar bertakwa, Allah akan tolong lagi. Allah akan kirimkan lagi 5,000 malaikat. Syaratnya bersabar dan bertakwa. Orang bersabar dan bertakwa, Allah berikan pertolongan. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang bertakwa, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat yang ketiga surat Al-Imran 186 kata Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, sungguh kalian akan diuji pada harta kalian dan diri kalian. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kalian akan mendengar, ya, adzan katsira, kalian akan mendengar dari ahlul kitab, wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang musyrikin, adzan katsira, mereka akan mendengar, kalian akan mendengar gangguan dari mereka. Kalian akan diganggu oleh
Yahudi dan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, itu adalah perkara yang besar, ya. Syaratnya sabar digabung dengan ketakwaan. Ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita cermati. Sabar saja tidak cukup, harus sertai dengan ketakwaan. Takwa saja tidak cukup, harus sertai dengan kesabaran. Jalanilah kesabaran dan ketakwaan. Jangan sabar tapi mengeluh ke sana ke sini. Jangan sabar tapi tidak menyerahkan diri kepada Allah. Gabungkan antara sabar dan takwa. Lihat kesimpulan Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa dan bersabar. Siapapun menghadapi ujian hidup, kalau dia ada dalam dirinya dua ini, takwa dan sabar, selesai. Allah akan kasih solusi. Kenapa kita tidak dapat solusi? Karena kita mungkin kurang bersabar atau kita kurang bertakwa. Betapa banyak orang menghadapi ujian bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tidak ada solusi. Tertutup solusi. Kenapa? Mungkin kurang sabar, kurang takwa. Allah sudah menjamin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar, kasih solusi pasti. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya kasih solusi, Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki bukan cuma duit, tapi banyak hal Allah berikan rezeki. Tapi syaratnya bertakwa. Dia harus sabar. Tidak berarti orang bertakwa langsung ada pertolongan. Sabar langsung ada pertolongan. Tidak. Terkadang Allah pilihkan waktu yang tepat untuk menolong. Bersabar. Yusuf alaihissalam tidak langsung tolong karena ada suatu hal yang Allah lihat. Yang Allah tahu bagaimana kemaslahatan di depan. Kalau Yusuf begitu dilempar di sumur langsung ditolong oleh Allah, selesai, dia tidak jadi bangsawan. Kalau dia dijual jadi budak kemudian ditolong, selesai, dia tidak jadi bangsawan. Kalau dia kemudian dituduh sebagai berzina, ingin merayu Imratul Aziz, merayu Zulaikha, di penjara, kemudian dia ditolong oleh Allah keluar, selesai, tidak jadi bangsawan. Tetapi rangkaian-rangkaian itu Allah biarkan sampai dia di penjara lagi, sampai akhirnya ada yang mimpi. Dia tafsirkan mimpi tersebut sampai akhirnya raja yang mimpi baru dia tafsirkan, maka dia jadi bangsawan. Jadi masalah pertolongan bukan sesuai dengan kehendak kita. Semua kehendak Allah Subhanahu. Kita ingin ditolong segera. Tapi Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong. Yang penting husnudzan kepada Allah. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar. Nah, bagaimana kita menjalankan kaidah ini dalam kehidupan kita, ya? Banyak yang kita perlukan kesabaran di zaman sekarang, butuh sabar, butuh takwa. Di antaranya misalnya orang-orang yang zalim kepada kita. Seperti ada orang-orang hasad kepada kita, akhirnya ngata-ngatain yang buruk, merendahkan, menuduh yang tidak-tidak. Sabar, kita punya Tuhan. Ya, sebagian orang terkadang licik dalam menjatuhkan kita, licik ya. Dia tahu kita tidak begitu, dia gambarkan kita seperti itu. Dan banyak seperti ini. Licik. Kemudian sebarkan di medsos, sebarkan di YouTube. Biarin, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kita punya Tuhan. Ada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda bersabar dan bertakwa. Jangan dibalas dengan keburukan, berarti Anda tidak bertakwa, Anda tidak bersabar. Anda ingin berhasil, biarin orang memandang Anda rendah, biarin, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Kapan Anda bersabar bertakwa? Suatu saat, ya cepat atau lambat Allah akan meninggikan derajat Anda. Syaratnya sabar bertakwa. Kapan sabar Anda buang, kapan Anda takwa buang, selesai. Anda hanya bertikai dalam urusan dunia yang Anda tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dan takwa dibutuhkan ketika menghadapi orang-orang yang zalim, yang hasad kepada Anda atau yang lainnya, ya. Kemudian juga misalnya di zaman sekarang ini, terutama bagi para pemuda, ya, untuk bertakwa dan bersabar meninggalkan maksiat. Ya. Sekarang ini banyak tontonan-tontonan yang buruk. Ketika seorang sudah terjebak melihat film-film yang tidak benar, ya, yang menampakkan aurat wanita, mengabarkan hal yang haram, kemudian dia pun menjadi kecanduan. Dia bersabar, hendaknya dia tinggalkan itu semua. Ya. Kapan dia buka celah untuk lihat yang seperti itu, kemudian racun masuk ke dalam dirinya, sungguhnya pandangan haram itu, apa kata Ibnu Qayyim, seperti apa? Seperti panah iblis. Kalau sudah masuk ke dalam dada seorang, sulit untuk dicabut. Jadi dia ada kecanduan. Ada kecanduan, maka dia perlu perjuangan yang sangat berat untuk menjabarkan dirinya tidak melihat hal yang haram, untuk bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian.
Siapa yang berjuang dia akan selamat, cepat atau lambat. Ya. Tapi kalau dia tidak sabar, tidak bertakwa, maka dia akan terjebak dalam tikaman dari panah setan tersebut sehingga dia terjebak dalam kecanduan, hal yang haram. Bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun. Waliyadzubillah, maka seorang bahkan terkadang pemuda tersebut sudah berkeluarga masih terjebak dengan hal tersebut sehingga akhirnya hancurlah kehidupan rumah tangga dia. Dia tidak merasakan kebahagiaan, dia tidak merasakan kelezatan dengan istrinya, dia tidak melihat istrinya sebagai wanita yang cantik. Kenapa? Pandangan tidak pernah dia jaga. Dia melihat berbagai macam wanita, dia melihat berbagai hal yang haram sehingga kelezatan tersebut Allah cabut dari dirinya dan itu adalah siksaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya di zaman sekarang ini, terutama kepada para jomblo dan jomblowati, kepada para pemuda dan pemudi, bersabar, tundukkan pandangan. Ya. Zaman ini kita mudah sekali untuk melihat yang haram. Ya. Mudah sekali jari kita untuk mengklik sesuatu yang haram. Bahkan kita tidak mau klik pun terkadang terbuka di hadapan kita. Ya. Terutama kita jaga diri, jaga keluarga kita, anak-anak kita, hati-hati. Ya, jangan sampai terpanah dengan panah setan. Kalau terpanah dalam panah setan sangat mendalam dalam dada kita, sulit untuk dicabut. Dan ini akan bawa penderitaan sakit yang berkepanjangan, yang tiada henti-hentinya. Maka seorang bersabar dan bertakwa. Saat saya sudah terlanjur kecanduan, sabar. Saya pernah datangi seorang lelaki, nangis depan saya. Bagaimana dia gambarkan kecanduan, dia tidak bisa meninggalkannya. Hal seperti ini. Anak panah sudah masuk ke dalam dirinya dengan dalam sekali. Ya. Tapi saya katakan terus berjuang. Terus bertobat. Bersabar. Kapan kita terjerumus bertobat lagi. Bersabar dan bertakwa. Sampai suatu saat terlepas dari itu semua. Ini butuh perjuangan. Ingat. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Barang saya bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebajikan, ya. Taib, ini kita tahu dalam kehidupan kita banyak sekali ujian, ya. Seorang laki diuji oleh istrinya, istri diuji oleh suaminya, terkadang kita diuji oleh anak-anak, diuji oleh saudara, atau diuji oleh tetangga. Tapi jangan pernah suudzon kepada Allah. Terapkan kaidah ini dalam kehidupan ini, kita butuh takwa dan sabar. Ingat, sabar saja tidak cukup, takwa saja tidak cukup. Gabungan antara sabar dan takwa. Kalau seorang menggabungkan sabar dan takwa, niscaya solusi akan datang. Jangan ikuti emosi, ya. Jangan ikuti hawa nafsu, sabar. Menghadapi siapapun, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, menghadapi tetangga, menghadapi bos, menghadapi anak buah. Ya, karena namanya hidup ini adalah ibtila, ujian. Siapa sih yang tidak diuji? Semua kita diuji. Dalam menghadapi ujian tersebut butuh sabar dan takwa.